Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, hadirin jemaah salat Jumat, para calon ahli syurga rahimakumullah. Marilah kita pada Jumat yang berkah lagi mulia ini mendengarkan hadis-hadis Rasulullah ketika Rasulullah berkata bahwa kelak nanti pada akhir zaman kita akan menghadapi banyak sekali cobaan dan ujian yang disebut dengan fitnah. Walikulli ummatin fitnatun, dan bagi setiap umat tentu ada ujian, cobaan, fitnahnya masing-masing. Momentum mengantisipasi apa yang sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi momentum yang penting, karena insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah menuju tahun baru 1446 Hijriah. Dan kita mafhum semua bahwa ketika hijrah ada satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh baginda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'i manawa. Bahwa setiap segala sesuatu itu sangat bergantung kepada niatnya, kepada motivasinya, kepada tujuannya. Maka setiap kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada niat, motivasi dan tujuan kita masing-masing. Dalam konteks bahasa Indonesia, niat ini kadang-kadang disepadankan dengan resolusi, yaitu cita-cita kuat yang ingin kita wujudkan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan yang singkat ini kita dengarkan agar resolusi hidup kita pada tahun baru Hijriah di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan sehingga itu menjadi pedoman dan bisa menghantarkan kita kepada tujuan yang semestinya. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, sebagaimana tadi sudah khatib bacakan dalam khutbah pembuka, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semua berpegang teguh kepada apa yang sudah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mau berpecah belah. Saudaraku hadirin jemaah salat Jumat, para calon ahli syurga rahimakumullah, paling tidak dalam penelusuran para ulama ada 8 sampai 9 peringatan yang disampaikan Nabi dalam hadis-hadisnya berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengantisipasi beragam fitnah, beragam cobaan yang mungkin nanti akan kita lalui di tahun baru yang akan datang.
Yang pertama, mari kita dengarkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada satu ketika Nabi sedang di atas mimbar, lewat beberapa orang yang ingin menjumpai beliau dengan membawa sejumlah harta benda. Dan dalam kesempatan tersebut Rasul melihat para sahabat memperhatikan rombongan yang datang menghadap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan itu kemudian terbit hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat yang kemudian disampaikan kepada kita oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan bahwa yang aku khawatirkan nanti di akhir zaman bukanlah umatku kekurangan akan harta, bukan kemiskinan atau kefakiran, tapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, adalah ketika dunia beserta keindahannya dibukakan kepada umatku, dan ketika itu umatku pun akan mengalami kesulitan ketika keindahan dunia dibukakan kepada mereka. Seiring dengan hadis baginda Rasulullah ini, kita juga bisa dengarkan satu hadis lain, rawahu Turmuzi. Rasul mengatakan, kullu ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-malu. Kata Rasul, benar bahwa bagi setiap umat Allah sudah siapkan cobaannya masing-masing, fitnahnya masing-masing. Dan fitnah bagi umatku, kata baginda Rasulullah, itu paling banyak fitnah atau cobaan berkaitan dengan urusan harta. Maka saudaraku, ini menjadi peringatan buat kita bahwa hari ini banyak sekali godaan dan cobaan yang datang kepada kita, dan beberapa di antaranya berkaitan dengan urusan harta. Apalagi dengan semakin terbukanya digital teknologi hari ini. Minimal ada 3 anak haram yang dilahirkan dari kemudahan teknologi hari ini lewat handphone kita. Yang pertama pinjol ilegal, dan itu sudah makan banyak korban. Yang kedua investasi bodong, dan itu juga sudah banyak makan korban. Dan yang ketiga yang lagi hangat adalah judi online. Yang ketiga-tiganya ini akibat kemajuan dan kemudahan teknologi sudah banyak makan korban, dan semua disebabkan karena ketidaksabaran umat dipancing dengan harta sedemikian rupa, dijanjikan keuntungan cepat tanpa usaha, instan saja, akhirnya tidak hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta atau 1 miliar yang dirugikan, tapi data menunjukkan hampir 300 sampai 400 triliun uang rakyat dari kantong masyarakat kita yang umumnya berpendapatan menengah ke bawah, itu mengalir keluar, dipancing oleh para bandar judi online. Nah, tentu ini menjadi tugas bagi kita semua, berdakwah dan memberi nasihat kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, handai taulan kita, bahwa ini memang zamannya di mana kita akan disuguhkan dengan urusan kemudahan mendapatkan harta, tapi di balik itu semua jangan-jangan ada tipu daya syaitan. Maka mari kita peringatkan diri kita dan keluarga kita bahwa ini zamannya di mana kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita serta orang-orang terdekat kita, bahwa akan ada cobaan seolah-olah judi itu menjadi pintu bagi kita untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah, padahal kita tahu hanya orang bodoh yang bisa meyakini bahwa bisa kaya dari judi. Yang ketiga, kita bisa lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa salah satu fitnah yang cukup berat nanti dihadapi adalah fitnah makin banyaknya orang bodoh. Nabi mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Karena diangkatnya ilmu, maka kemudian nanti akan banyak orang-orang yang bodoh. Seiring dengan ini, saudaraku, mari kita lihat survei berkaitan dengan
tingkat IQ masyarakat kita, dan ini menjadi cara kita untuk mulai menyadari dan introspeksi diri. Kenapa? Karena kebodohan itu menyebabkan orang tidak mengambil keputusan dengan cara yang benar, mudah tersulut emosi, mudah mengambil keputusan tidak dengan akal yang waras, tapi kadang-kadang dengan keterdesakan, FOMO istilah anak zaman sekarang, menghalalkan yang haram serta memudahkan berbagai cara. Saudaraku, sayangnya Indonesia hari ini, untuk konteks Asia saja, kita untuk urusan tingkat IQ masih berada di tingkat 36. Untuk dunia, kita masih berada di angka ranking 130. Dengan rata-rata IQ kita adalah 78,49, lebih rendah daripada rata-rata IQ dunia yang di angka sekitar 80-an. Tentu ini menjadi evaluasi dan muhasabah buat kita. Islam mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu sebuah kewajiban. Bahkan tidak boleh kita berhenti menuntut ilmu kecuali kita sudah masuk sampai ke liang lahat. Tentu wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepada diri dan keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berhenti menuntut ilmu. Sekolah mungkin ada batasnya, tapi dalam hal menuntut ilmu, Rasul mengajarkan tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Walaupun barangkali level pendidikan kita sudah SMA, sempatkanlah bisa mengambil gelar sarjana. Tidak bisa ke pendidikan formal, tuntutlah ilmu ke lembaga-lembaga non formal. Tidak hanya ilmu berkaitan dengan duniawi, tapi juga ilmu yang berkaitan dengan nasib kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan mengantisipasi bahayanya menjadi generasi yang kurang ilmu, maka kita bisa menghadapi cobaan dan fitnah di masa depan. Tidak terjadi disrupsi informasi, pengetahuan dan ilmu serta lain sebagainya. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah yang cukup berat yang dihadapi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diperkuat lagi dalam hadis riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu fitnah di mana nanti umat kita akan lebih banyak tidak mampu mengendalikan syahwatnya, dan kerusakan moral terjadi ada di mana-mana. Bahkan dalam satu kitab tafsir dinyatakan saking bobroknya moral pada masa itu, ada orang berbuat zina, orang yang serendah-rendah iman akan mengatakan, kenapalah kau lakukan zina itu di tempat terbuka? Lebih baik kau lakukan di tempat tertutup. Nah ini kata baginda Rasulullah, nanti akan tiba masanya seperti itu. Dan ini tentu menjadi perhatian buat kita. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa misi baginda Rasulullah turun ke tengah-tengah kita adalah antara lain untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia. Tentu sebagai manusia perilaku kita harus berbeda dari perilaku hewan. Tapi ketika itu kita langgar, syahwat kita pertuhankan, nafsu kita pertuhankan, faulaika kal an'am balhum adall. Maka bahayanya bisa jadi manusia itu perilakunya mirip seperti binatang, bahkan bisa lebih rendah lagi. Tentu ini menjadi peringatan buat kita. Mudah-mudahan beberapa macam fitnah yang bisa kita sadur dan kita kutip dari hadis-hadis baginda Rasulullah ini bisa menjadi nazirah, peringatan buat kita. InsyaAllah di tahun baru yang dalam beberapa hari ini akan kita lalui, tahun depan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, jebakan-jebakan fitnah yang sudah dibocorkan oleh baginda Rasulullah untuk kita hindari, bisa kita hindari. Kita doakan semoga kita semua bisa hijrah, bisa menjadi orang dengan resolusi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita bisa hidup mewah, tapi tidak dengan melalaikan dan melupakan Allah.
Kita boleh punya harta, kita boleh punya jabatan, tapi harta dan jabatan itu makin membuat kita taat dan dekat kepada Allah. Jangan sampai kita mau menjadi orang yang bodoh. Kita lalui perihnya, sakitnya, pedihnya menimba ilmu, karena nanti di suatu ketika kita sudah berhak menyandang ilmu itu, maka kita akan bisa menghadapi berbagai cobaan itu dengan hikmah dan bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر